Kasus penyebaran ujaran kebencian dan hoaks melalui media sosial juga cukup menyedot perhatian masyarakat. Media kini justru jadi sarana untuk menyebarkan informasi tidak benar. Saat ini Kominfo telah memblokir 54 konten yang ada di berbagai media sosial. Di era digital saat ini, informasi mampu menyebar dengan cepat. Namun sayangnya tidak semua yang kita baca adalah hal kebenaran. Hoax dan ujaran kebencian mulai merajalela di media sosial sehingga memicu konflik dan memecah belah masyarakat. Berita palsu dapat menimbulkan kepanikan dan ujaran kebencian juga memperburuk keadaan, menyulut emosi, dan memperdalam perpecahan. Tahukah kamu, menurut data Kominfo, ada ribuan konten hoax yang tersebar tiap tahunnya. Bahkan di Kominfo, Provinsi Jawa Tengah ada 1 hingga 3 laporan dalam satu harinya. Dan parahnya, perilaku seperti ini adalah contoh nyata ancaman terhadap integrasi bangsa. Ketika masyarakat mudah terprovokasi oleh ujaran kebencian, kepercayaan antar kelompok bisa runtuh. Menurut Mendopa dan kawan-kawan, di tahun 2024, dampak hoax antara lain, yang pertama, menimbulkan perpecahan dalam masyarakat. Perpecahan dan polarisasi masyarakat menjadi tak terhindari saat seorang menyebarkan hoax ke seluruh lingkungannya setelah menerima informasi yang salah sebagai kebenaran. Yang kedua, dapat menimbulkan persepsi yang kurang baik. Sekalipun ada sesuatu yang salah, orang akan tetap mempunyai opini negatif setelah melihatnya di berita. Yang ketiga, merugikan masyarakat dengan menyesatkan pembaca. Contohnya, pengundian hadiah, investasi, dan masih banyak lagi yang terlibat dalam penipuan ini. Dan yang terakhir, membuat masyarakat meragukan informasi tersebut. Orang yang sering menerima hoax mungkin menjadi tidak percaya atau tidak mampu membedakan informasi yang benar dan informasi yang salah, dan juga menerima begitu saja. Jika dibiarkan, kita akan menuju disintegrasi bangsa, yaitu perpecahan sosial yang menghancurkan kesatuan Indonesia. Media online saat ini telah menjadi platform paling populer untuk kebebasan berpendapat dan pertukaran informasi menurut Akram dan Sahza tahun 2023. Namun, sayangnya kebebasan ini sering disalahgunakan menjadi ladang subur bagi penyebaran kekerasan, berita bohong, dan ujaran kebencian. Ujaran kebencian bisa menyerang identitas seseorang, baik itu karena ras, agama, atau asal-usul. Ini bukan sekedar kata-kata, ini bisa melukai dan memecah belah. Sesuai penelitian Yuliani tahun 2022 mengutip data dari laman Kominfo, sejak tahun 2018 hingga 2021 ditemukan lebih dari 800.000 situs penyebar hoax dan hate speech di media sosial. Selain itu, sebanyak 3.640 konten telah diturunkan oleh Kominfo karena menimbulkan kebencian dan permusuhan berdasarkan SARA. Lalu, apa solusinya? Kita harus bijak dalam bermedia sosial. Selalu cek kebenaran informasi, hindari menyebarkan hoax, dan gunakan kata-kata yang membangun, bukan menghancurkan. Pendidikan kewarganegaraan juga berperan penting dalam membentuk generasi yang cerdas dan bertanggung jawab dalam bermedia sosial. Menurut Kansa dan kawan-kawan, tahun 2024, pendidikan kewarganegaraan dapat meningkatkan literasi media dengan mengajarkan siswa untuk berpikir kritis terhadap konten, memahami cara kerja media, serta membekali keterampilan digital yang bijak dan etis. Ingat, jangan mudah percaya dengan segala informasi yang kita terima. Cek faktanya terlebih dahulu. Jangan jadi penyebar hoax. Jangan mudah mengumbar kebencian. Kita semua punya tanggung jawab dalam menjaga keutuhan bangsa. Mulai dari diri sendiri, bijaklah bermedia sosial demi persatuan Indonesia.